Halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya Nur Sandi. Baik, jadi pada video kali ini kita akan melanjutkan lagi tutorial pembuatan aplikasi penggalangan dana kita. Nah, jadi sebelumnya kan kita udah nyelesain yang halaman about ya, atau tentang kami. Kita bikin simple aja ya, kita cuma nampilin konten ya atau paragraf di halaman ini yang nantinya atau kedepannya kita akan isi lewat pengaturan di admin. Nah, jadi sekarang kita akan tambahin lagi tuh, update lagi yang bagian front end, yaitu halaman login sama register. Nah, cuman untuk video ini kita akan fokuskan dulu ya untuk halaman login, biar nanti videonya nggak terlalu panjang. Jadi biar nggak berlama-lama, kita bisa buka aja ya kode editor kita. Nah, jadi sekarang teman-teman buka aja kode editor teman-teman. Kita akan masuk ya ke login. Nah, kalau teman-teman lihat di routing ya di sini, kita kan nggak tahu ya, nggak ada root/login ya. Soalnya kan kita pakainya Jetstream. Nah, kalau kita mau ngeakses itu, kita kan bisa langsung aja gitu ya. Misalkan /login. Kayak gini aja kan bisa ya. Nah, jadi kalau kita lihat dari video-video sebelumnya kan tampilannya kayak gini ya. Nah, gimana biar enak gitu? Kita tambahkan navigasi di sini, login sama register. Kita tambahkan dulu itu ya. Jadi sekarang teman-teman bisa buka yang front, berarti ada di resources, ada di views, terus di layout front. Kita tutup sidebarnya ya. Kita akan tambahkan untuk yang href-nya ke login sama yang register. Nah, di sini kita bisa pakainya route aja, misalkan login ada ya. Terus yang ini misalkan route-nya kemana? Ke register. Nah, jadi kalau kita buka lagi Chrome-nya, kita reload, kita klik nih. Nah, sekarang udah ngarah ya ke login sama register. Kita klik. Nah, sekarang kita akan update halaman ini. Jadi sekarang kita bisa masuk. Coba saya search dulu ya, login. Ada nggak? .play.php. Nah, login.play.php kan masih bawaan stylenya Jetstream ya. Ada di folder views, ada di folder out. Nah, ini nge-extendnya kemana? Ini nge-extendnya ke case layout ya. Berarti ada di layout, terus ada di file case yang ini. Nah, kita akan replace ini ya. Kita replace aja semua nggak apa-apa. Nah, ini isinya dari mana? Kita akan copy aja dari yang front.plate yang ini. Jadi sekarang saya bisa copy misalkan dari sini nih ya. Terus saya replace aja semua teman-teman, nggak apa-apa. Terus apa lagi nih? Coba kita ke bawah ya. Terus saya mau copy dari sini nih. Kita copy terus saya paste. Ini ada yang kurang ya, nggak apa-apa. Coba saya rapiin dulu. Kurang style ya. Nah, gini. Terus kurang apa lagi nih teman-teman? Kita kurang penutup head sama body ya. Misalkan head sama yang ini misalkan body. Nah, jadi kira-kira kayak gini. Coba ini rapiin dulu. Cukup ya kayaknya ya. Tinggal yang ini kita hapus aja nih. Kayaknya di halaman login sama register kita nggak perlu script nih atau script custom. Jadi kita bisa hapus aja. Jadi kalau kita reload sekarang, mungkin tampilannya akan broken ya. Tuh sekarang kosong atau blank gitu. Nggak apa-apa. Kayaknya stylenya ini aja dulu. Terus kita bisa masuk ke bagian login yang ini. Nah, karena kalau kita lihat ini kan stylenya style Jetstream ya, agak susah juga gitu ya kita memahaminya. Soalnya kan ini kan custom semua komponennya. Jadi biar enak gitu, kita hapus aja semua nggak apa-apa. Nanti kita akan bikin yang simple. Nah, misalkan kita mulai dari extend ya, misalkan layouts. Terus kemana? Ke case gini. Terus misalkan kita bikin section title. Nah, misalkan isinya itu login. Nah, jangan lupa kita sediakan juga untuk kontennya ya. Misalkan B, section content. Nah, misalkan di dalamnya kita bikin aja ya, misalkan container fluid gitu. Terus misalkan kayak biasa kita sediakan juga ya raw-nya. Terus misalkan saya mau bikin background image di samping gitu ya, biar lebih enak gitu tampilan loginnya lebih keren. Misalkan ketika tampilannya small ya atau di Android kita kasih denon dulu. Jadi suruh di hide aja nggak apa-apa. Nah, tapi ketika ukurannya di selainnya Android yang misalkan di tablet atau di yang lebih besar ya atau yang lebih lebar, misal laptop, kita akan tampilin misalkan kita kasih D, mediumnya itu flex. Kita tambahkan juga misalkan call MD-nya 4. Terus call large-nya misalkan 6. Kita tambahkan juga ya misalkan BG image gini. Jadi nanti ada background-nya gitu. Nah, jadi nanti ada background-nya gitu. Nah, terus misalkan di bawahnya kita pakai sisanya aja misalkan call MD-nya berarti kan 8 ya. Terus call large-nya 6. Gini. Terus di dalamnya misalkan kita bikin kelas login.
Terus kita kasih displaynya flex aja ya, misalkan flex. Kita kasih align itemnya center. Kita kasih padding atas bawahnya misalkan 5. PY 5 gini. Nah, di dalamnya kita akan bikin kontainer lagi nih teman-teman. Kalau yang sebelumnya kan kontainer pembungkus ya, biar fluid gitu. Jadi satu halaman nih full, nggak ada marginnya. Ada margin tapi sedikit gitu ya, biar lebih compact. Nah, di dalamnya kita akan bikin lagi kontainer, cuman ya di dalamnya call MD8. Jadi misalkan kita akan bikin kontainer sama ya kayak biasa, misalkan raw. Nah, misalkan di dalamnya kita pakai aja misalkan call MD-nya misalkan 9 ya kalau medium. Nah, cuman kalau large misalkan large-nya 8, kita kasih margin kiri kanan ya. MX-nya misalkan auto aja, nyesuaiin. Nah, di dalamnya kita bisa pakai A dulu gitu ya untuk logo. Misalkan URL-nya kita arahkan aja ke homepage atau landing page. Jadi misalkan URL-nya slash, terus kita tambahkan di dalamnya img. Nah, misalkan source-nya kemana? Ke asset, ke img/logo.png gini. Nah, alt-nya misalkan nggak apa-apa, kita kosongin aja dulu. Terus di sini misalkan kita kasih kelas width-nya 50 aja. Nah, terus misalkan margin bottom-nya 4 gini. Jadi pastiin teman-teman logonya udah ada ya, logo.png. Jadi kalau kita buka di public di IMG ada nih logo yang ini ya. Nah, kita akan pakai ini. Jadi kalau kita reload, kita coba reload dulu ya. Ini belum tampil apa-apa ya, nggak apa-apa. Ini kita ngerjain yang login.blade. Coba kita klik section guest. Oh, ini kita belum tambahkan itu ya, yield-nya. Nah, berarti kita perlu tambahkan ya, misalkan B yield content gini. Coba kita reload dulu. Nah, sekarang udah ada. Cuman nanti kita akan perbaikin ini. Yang penting nggak apa-apa ya kayak gini dulu. Coba kita tambahkan form ya. Yang front kita close saja. Nah, yang ini kita tambahkan formnya. Nah, misalkan kita kasih title dulu ya, misalkan H4. Kita kasih kelasnya misalkan login, heading. Kita kasih margin bottomnya 4. Nah, misalkan isinya selamat datang kembali gini. Terus baru nih kita akan bikin untuk form gitu. Jadi kita bisa pakai tag form. Nah, misalkan actionnya kemana? Actionnya ke root login gini. Kita juga tambahkan misalkan metodenya post. Kita kasih CSRF token ya. Jadi kita bisa pakai CSRF. Kita tambahkan form group. Kita kasih margin bottomnya misalkan MB-nya 3. Kita kasih label misalkan for email ya. Kita kan pakainya email untuk login. Kita bisa bikin input ya. Misalkan type-nya email gitu. Type-nya email. Terus kita tambahkan kelasnya form control. Sekalian ya kita akan tambahkan validasi. Jadi kita bisa kasih add error. Jadi kalau ada error gitu ya di sini. Coba saya satu baris saja ya, misalkan add errornya email. Jadi kalau ada error email kita kasih kelasnya is invalid gini. Kita tutup ya end error. Nah, terus misalkan kita tambahkan ID-nya email. Terus apalagi misalkan name ya, yang wajib kan email. Nah, udah tinggal misalkan span-nya gitu ya, atau keterangan errornya apa. Jadi ketika ada error misalkan email, kita kasih span, kelasnya misalkan invalid feedback gini. Terus di dalamnya misalkan kita langsung aja message. Nah, ini kan untuk yang email. Kita bisa copy untuk yang password. Jadi sekarang saya ganti nih yang ini. Kita replace semua aja nggak apa-apa. Misalnya kita ganti jadi password. Yang ini title case ya. Huruf pertamanya besar. Nah, sisanya sih nggak ada yang perlu dirubah, kayaknya cukup. Nah, coba biar lebih keren lagi ya, kita tambahkan juga lupa password gitu ya. Walaupun nanti kita nggak tahu ya apakah kita akan tambahkan juga fiturnya. Jadi misalkan di bawahnya kita bikin forum group lagi. Terus kita kasih display-nya flex. Kita kasih justify kontennya between. Terus kita kasih align itemnya center. Kita
Kita kasih margin bottomnya 3. Nah, coba di dalamnya apa nih? Kita akan bikin checkbox aja ya, misalkan div kelasnya custom control. Terus kita bikinkan custom checkbox. Gini. Nah, misalnya kita bikin input, type-nya misalkan checkbox. Terus di dalamnya kita tambahkan kelas nih, misalkan kelasnya custom control input. Kita kasih ID aja, misalkan ID-nya custom check 1 gitu ya. Terus di bawahnya bisa kita bikin label, kita kasih kelasnya custom control label. Nah, for apa? Misalkan for custom check 1 ya. Nah, tinggal misalkan labelnya apa, misalkan ingat saya gitu. Nah, misal gini. Terus misalkan kita tambahkan juga misalkan A atau link gitu. Misalkan href-nya kita kasih crash saja dulu. Misalkan kita kasih kelasnya small. Margin top-nya misalkan 1 aja. Kita kasih kelasnya juga text muted. Nah, di sini misalkan apa captionnya? Lupa password. Gini. Nah, misalkan apalagi? Coba kita preview dulu ya. Kita preview. Tampilannya kayak apa nih? Nah, sekarang udah ada forumnya. Yang ingat saya, coba kita cek lagi ya, kayaknya ada yang salah nih. Berarti yang bagian label nih, ini tuh bukan forum, tapi harusnya kan kelas gini. Coba kita cek dulu ya, kita reload. Masih belum tampil teman-teman, kenapa nih? Ini tuh kelasnya kebalik ya, for apa, kelasnya apa. Nah, ini yang salah. Coba for-nya dulu, terus yang ini kelasnya gitu. Coba kita reload. Nah, sekarang udah ada, jadi udah bisa diklik ya. Nah, kalau lupa password nanti redirect kemana? Kalau teman-teman mau tambahkan fiturnya, bisa dikasih linknya di sini. Terus kita tambahkan apa lagi? Button ya. Nah, misalkan di sini saya tambahkan kelas gitu ya. Misalkan D-nya itu grid atau display-nya grid. Kita kasih button, kelasnya BTN large, misalkan BTN-nya primary. Kita kasih kelas BTN login. Kita kasih margin bottom-nya 2. Nah, misalkan type-nya apa? Type-nya submit ya. Kalau di dalam forum berarti otomatis type-nya submit. Terus di sini kita labelnya apa? Misalnya kita bikin icon sign in ya. Di Font Awesome ada. Misalkan kita kasih fast FA sign in ALT. Misalkan apa? Masuk gitu. Gini. Terus misalkan kita tambahkan di bawahnya lagi, kita bikin kelasnya text center. Kita kasih margin top-nya 3, misalkan MT3. Kita bikin div kelasnya text muted. Nah, kita kasih keterangan gitu ya, kalau dia belum punya akun buat login, silahkan register. Jadi misalkan jika belum punya akun, misalkan silahkan registrasi gini. Nah, registrasinya di mana? Registrasi di sini ya. Jadi kita bisa tambahkan link, misalkan A, href-nya ke route register. Nah, terus misalkan kita kasih kelas juga ya. Karena dia link, defaultnya kan link ya. Kalau nggak warnanya biru, berarti warna style dari Bootstrap tadi. Misalkan kita kasih kelasnya text muted, biar seragam gitu. Terus misalkan di sini. Coba yang ini saya enter ya. Nah, jadi kalau kita reload, nah, sekarang udah ada nih, masuk sama yang ini. Kalau kita klik pindah ke register. Nah, kayaknya yang login udah, tinggal kita percantik lagi ya, kita tambahkan style CSS. Misalkan kita masuk ke guest atau ke file guest nih ya. Nah, misalkan saya mau tambahkan beberapa CSS ya, misalkan untuk kelas login. Misalkan kita kasih min height-nya itu full aja ya, biar keren. Misalkan 100 VH, terus kita kasih kelas lagi untuk BG image. Nah, kita arahkan kemana? Misalkan background image-nya itu ke URL. Terus kita bisa masuk ke asset. Nah, misalkan img ya. img, terus misalkan bg login.jpg. Nah, kalau kita cek di folder public ada nih. bg login.jpg. Nah, saya ambil dari Unsplash kalau nggak salah ya. Jadi teman-teman bisa cek aja. Nanti tinggal ambil aja dari source GitHub atau mau cari referensi gambar yang beda juga nggak apa-apa. Jadi coba saya lanjut ya. Ini background image-nya udah, URL-nya kita arahkan. Misalkan kita kasih background size-nya itu cover. Terus misalkan background posisinya kita kasih center. Nah, udah gini kita tambahkan juga untuk kelas login heading. Kita ada nih kelas login heading kalau nggak salah yang H4 tuh.
Nah, yang ini login heading, kita kasih stylenya misalkan font weight 300 saja ya. Terus kita akan tambahkan juga untuk kelas login. Nah, untuk forum control kita akan update nih. Nah, misalkan headnya itu kita kasih calc. Nah, ini saya ambil dari apa ya, admin LTI atau apa. Jadi misalkan kita kasih kalkulasi gitu. Nah, kalkulasi dari apa? 1.5 M ditambah 1 rem. Kita tambahkan 2 pixel gini. Terus misalkan kita kasih padding juga. Paddingnya 0.5 rem sama 1 rem ya, ini atas bawah kiri kanan. Misalkan line height-nya berapa? Misalkan line height-nya kita kasih 1.5 sama border radiusnya itu titik atau 0.3 rem gini. Nah, coba saya cek dulu ya, misalkan saya reload. Nah, sekarang keren teman-teman, lebih rapi ya, udah ada background image, terus yang ini juga ukurannya sesuai. Nah, tinggal saya mau tambahkan yang style untuk button. Jadi misalkan di sini saya mau tambahkan btn login gini ya. Terus kita kasih font size-nya jangan terlalu besar deh, misalkan 0,9 rem. Kita kasih letter spacing misalkan 0,05 rem. Sama kita kasih padding atas bawahnya misalkan 0,75 rem. Kiri kanannya misalkan 1.5 rem gini. Coba kita reload ya. Tuh, sekarang keren teman-teman. Jadi lebih enak gitu ya loginnya. Kalau yang dari bawaan Jestream kan ya simple aja ya, kita cuman ada forum kayak biasa. Nah, yang ini kita tambahkan background image, terus juga tambahkan link registrasi, lupa password. Ya walaupun fiturnya belum disediain ya. Cuman yang registrasi kan ada nih, kalau kita klik kosong, soalnya kan case-nya kita update. Nggak apa-apa. Nah, sekarang coba kita pastiin ya halaman login kita itu sesuai atau berjalan kayak sebelumnya. Jadi misalkan saya masuk, tuh sekarang errornya tampil, misalkan email wajib diisi, password wajib diisi. Nah, misalkan saya coba login ya, misalkan admin@gmail.com, passwordnya 000. Nah, berarti kalau masuk udah sesuai, udah bener ya. Nah, kira-kira gitu teman-teman. Coba saya logout lagi. Nah, ini kalau logout kan redirectnya ke halaman landing page ya. Kalau kita mau masuk ke login, berarti kita bisa masuk aja ke login lagi. Kalau teman-teman mau atur ketika logoutnya ke login, ya nggak apa-apa, tinggal diatur aja di redirectnya nanti. Jadi kayaknya untuk video ini kita cukupkan dulu ya sampai sini. Buat teman-teman yang bingung, bisa tanyakan aja di kolom komentar. Nanti sebisa mungkin saya bantu jawab. Buat teman-teman yang suka bisa klik tombol like, share juga ke yang lain ya, biar videonya tambah bermanfaat. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, teman-teman bisa klik tombol subscribe biar saya nanti tambah semangat lagi ya untuk bikin videonya. Nyalakan juga lonceng videonya biar nggak ketinggalan kalau ada updatean video baru. Dan ketemu lagi dengan saya di video selanjutnya.